Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak yang solih-solihah? Insya Allah sehat semua ya. Oke, seperti biasa kita doakan untuk teman-teman kita atau keluarga kita yang sakit atau kurang sehat, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Namun hari ini kita pelajarin satu dulu, yaitu mengenal nama Allah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak masih semangat untuk belajar? Oke, insya Allah tetap semangat, terus semangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sekarang mari kita pelajari mengenal nama Allah, atau biasa disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Al-Husna. Asma artinya nama-nama, Al-Husna artinya yang baik. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik milik Allah. Jumlahnya Asmaul Husna ada 99. Kita akan pelajari terlebih dahulu 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Maksudnya adalah Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Kematian dapat menimpa siapa saja, baik yang sudah tua, yang masih muda, yang sakit, bahkan yang sehat. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi, kita harus mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian dengan memohon ampun kepada Allah dan beribadah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Hikmah mengimani Allah Al-Mumit, yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur sampai saat ini kita masih diberi kehidupan. Kita bisa beribadah kepada Allah untuk mempersiapkan bekal kita nanti. Yang kedua, tidak bersikap sombong karena menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Jadi, suatu saat pasti kita akan mati. Jadi, tidak boleh kita menjadi orang yang sombong. Yang ketiga, menjaga diri untuk menghindari perbuatan dosa. Oke. Dengan mengingat kematian, kita akan menjaga diri kita, berusaha untuk tidak berbuat dosa, karena takutnya di saat kita berbuat dosa, kita mati dan akhirnya mati dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, yaitu banyak berbuat kebaikan. Dengan mengingat kematian, kita semakin giat untuk berbuat baik sebagai bekal kita nantinya di akhirat. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Maksudnya adalah Allah hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Nah, jadi manusia adalah makhluk Allah yang hidupnya tidak abadi, karena manusia akan mati dan binasa, sedangkan Allah hidup kekal abadi selamanya. Hikmah meyakini bahwa Allah Al-Hayyu adalah yang pertama, tidak bersikap sombong, karena sadar bahwa kita hidup sementara. Jadi manusia akan mati, jadi tidak boleh sombong. Yang kedua, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah, ya. Dengan menyadari bahwasanya Allah akan hidup kekal abadi, sedangkan kita mati. Jadi
kita mencari bekal dengan selalu taat kepada Allah SWT untuk menghadapi kematian dan akhirat nanti. Yang ketiga, banyak berbuat kebaikan. Nah, ini adalah salah satu bekal kita, ya, selama kita hidup. Nah, selama kita hidup mencari bekal dengan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, karena salah satu amalan yang pertama dihisab yaitu sholat. Nah, jadi jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Kerjakan sholat 5 waktu setiap hari, jangan sampai tertinggal. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah memberikan pendidikan kepada manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Nah, hikmah beriman bahwa Allah Al-Qayyum adalah yang pertama, menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, kita menjadi anak yang bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, kita tanggung jawab. Ya, yang kedua, menjadi anak yang mandiri. Ya, dengan meyakini bahwa Allah Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri, kita setidaknya bisa menjadi anak yang mandiri. Ya, bisa menjadi anak yang mandiri, bisa melakukan sesuatu tugas itu sendiri. Yang ketiga, menjadi anak yang tidak mengandalkan orang lain. Nah, sebagai anak yang mandiri, ya, kita berusaha sendiri, tidak selalu mengandalkan orang lain, ya. Yang keempat yaitu Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Allah itu Esa, tunggal, dan tidak ada yang menyamainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Hikmah meyakini bahwa Allah Al-Ahad adalah yang pertama, menambah iman kepada Allah. Yang kedua, semakin rajin beribadah. Dan yang ketiga, hanya memohon dan berharap kepada Allah. Ya, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa bersama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.